Zombie Apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalian Netizen Bertaki. Di video kali ini saya akan membahas tentang putusan perkawinan serta contoh kasusnya. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang perkawinan. Perkawinan itu sendiri terdapat dalam buku 1 KUA Perdata tentang perorangan. Di video kali ini ada 5 pokok bahasan yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu pengertian tujuan perkawinan, asas-asas perkawinan, syarat-syarat perkawinan, putusan perkawinan dan akibatnya, studi kasus dan penyelesaiannya. Pengertian tujuan perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bagian kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sudah tertera pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jika kita telaah definisi di atas, maka ada 5 unsur di dalamnya. Yang pertama yaitu ikatan lahir batin. Ikatan lahir batin maksudnya adalah ikatan itu tidak hanya cukup dengan ikatan lahir saja ataupun ikatan batin saja. Jadi keduanya itu harus saling terpadu atau saling terkait. Ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Sedangkan ikatan batin adalah ikatan tidak nampak, tidak nyata yang hanya dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Ikatan batin ini merupakan dasar dari ikatan lahir. Kemudian antara seorang pria dan seorang wanita. Jadi perkawinan itu mengikat seorang pria dengan seorang wanita. Jadi tidak ada istilahnya pria menikah dengan pria ataupun wanita menikah dengan wanita. Itu tidak ada sama sekali dalam undang-undang ini. Kemudian ada sebagai suami istri, membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini juga sudah diterangkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selanjutnya, asas-asas perkawinan. Yang pertama yaitu perkawinan monogami. Perkawinan monogami adalah maksudnya dalam satu masa perkawinan seorang pria hanya boleh menikahi satu wanita. Kemudian ada kebebasan berkehendak, artinya suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak lain. Jadi mereka yang menikah itu memang murni dari keinginan hati mereka untuk menikah. Jadi tidak ada paksaan dari pihak ketiga atau pihak-pihak lain seperti dari orang tua mereka ataupun dari teman-teman mereka untuk menikah. Kemudian ada pengakuan kelamin secara kodrat. Pengakuan kelamin secara kodrat ini maksudnya kelamin pria atau wanita adalah kodrat Tuhan, bukan bentukan manusia. Jadi tidak ada wanita yang menjadi pria, kemudian pria menjadi wanita. Kemudian perkawinan kekal. Perkawinan kekal ini maksudnya untuk seumur hidup. Perkawinan sementara bertentangan dengan asas ini. Contohnya apa yang kita lihat sekarang ini adalah perkawinan kontrak. Kemudian perkawinan menurut hukum agama. Maksudnya di sini adalah sah jika dilakukan pria dan wanita yang menganut agama yang sama. Maksudnya di sini adalah tidak boleh menikah berlainan agama. Seperti misalnya si A ingin menikah dengan B. A ini beragama Islam, B beragama Kristen. Itu tidak bisa di Indonesia. Jadi makanya banyak kasus yang kita lihat bahwa yang misalnya si B Kristen tadi berpindah ke Islam. Atau A dan B ini tetap menikah tapi beragama tapi tidak melangsungkannya di Indonesia, melainkan di luar negeri. Kemudian ada perkawinan terdaftar. Maksud perkawinan terdaftar ini yaitu setiap perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama sah jika didaftarkan pada lembaga pencatatan perkawinan. Jadi jika hendak menikah tidak hanya sah di mata agama, juga harus sah di mata hukum negara. Kemudian ada kedudukan suami istri seimbang. Itu maksudnya masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum. Kemudian ada poligami. Jadi poligami ini boleh dilakukan tapi dengan alasan dan syarat yang berat. Kemudian ada batas minimal usia kawin. Batas minimal usia kawin ini sudah diterangkan atau tertera dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yang menetapkan bahwa usia kawin bagi wanita 16 tahun, pria 19 tahun. Tetapi karena banyaknya pernikahan-pernikahan dini yang terjadi, sehingga pemerintah membuat undang-undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa adanya perubahan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan pria dan wanita yang ingin menikah umurnya minimal harus 19 tahun. Kemudian ada membentuk keluarga sejahtera. Maksudnya
keluarga yang cukup, sandang, pangan, papan, dan juga rukun. Kemudian ada larangan dan pembatalan perkawinan, dilarang dalam hubungan dan keadaan tertentu menurut agama dan hukum positif. Kemudian ada pembedaan anak sah dan tidak sah, hal ini berhubungan dengan hak waris. Kemudian ada perkawinan campuran, yaitu jika perkawinan kewarganegaraan bukan perkawinan agama. Jadi ini digarisbawahi bahwa pernikahan berbeda kewarganegaraan itu masih diperbolehkan, tetapi jika berbeda agama itu memang sudah tidak diperbolehkan di Indonesia ya. Sehingga apabila ingin menikah juga berbeda agama, harus melangsungkannya di negara yang memperbolehkan rakyatnya atau orang di dalamnya itu untuk menikah berbeda agama. Kemudian ada berhubungan dengan pengadilan. Perceraian dipersulit dulu ya. Kemudian ada perceraian dipersulit, tujuannya agar perkawinan kekal. Hal ini berhubungan dengan poin nomor 4, yaitu perkawinan kekal. Jadi tujuan perkawinan itu agar kekal. Kemudian ada berhubungan dengan pengadilan. Maksudnya untuk setiap perbuatan hukum tertentu yang berhubungan dengan perkawinan dan perceraian. Syarat-syarat perkawinan. 1. Pengertian syarat dan syarat perkawinan. Syarat adalah segala hal yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan undang-undang. Syarat perkawinan adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi berdasarkan undang-undang sebelum perkawinan dilangsungkan. Syarat perkawinan monogami. Perkawinan monogami adalah perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita. Syarat-syaratnya sebagai berikut. 1. Persetujuan kedua calon mempelai. Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Jadi sini sudah jelas bahwa yang ingin menikah itu memang setuju antara kedua pihak. Jadi tidak ada paksaan dari pihak manapun. Jadi misalnya si A ingin menikah dengan B, tetapi si A menikah itu hanya karena terpaksa, karena disuruh oleh orang tuanya, itu tidak boleh. Itu sangat bertentangan dengan poin nomor 1 ini. Kemudian nomor 2, pria berumur 19 tahun dan wanita 19 tahun. Soal umur ini sudah diterangkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa pria berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun. Lalu pemerintah melihat keadaan pada masa sekarang ini banyak sekali pernikahan-pernikahan ini yang terjadi, sehingga pemerintah memutuskan untuk membuat undang-undang yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan perubahan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Di situ tertulis bahwa pria yang menikah minimal umurnya 19 tahun dan wanita pun juga 19 tahun. Kemudian nomor 3, ada izin orang tua atau pengadilan jika belum berumur 21 tahun. Pasti banyak yang bertanya, mengapa harus dapat izin orang tua? Karena menurut KUH Perdata, jika seseorang belum berumur 21 tahun, berarti dia belum dikatakan dewasa. Kemudian tidak masih terikat perkawinan, tidak bercerai kedua kalinya dengan suami atau istri yang sama, yang tak dikawini, pasal 10 Undang-Undang Perkawinan. Kemudian bagi janda sudah lewat masa tunggu. Kemudian pemberitahuan kepada pegawai catatan perkawinan 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan. Tidak ada yang mengajukan pencegahan dan tidak ada larangan perkawinan. Larangan perkawinan diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Perkawinan, yaitu dilarang jika 1. Berhubungan darah dalam garis keturunan ke atas dan ke bawah. Contohnya antara anak dengan bapak atau ibu. Kemudian berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping. Contohnya antar saudara seperti kakak dan adik. Nomor 3, hubungan semenda, yaitu dengan mertua, anak tiri, menantu, ibu atau bapak tiri. Kemudian hubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, bibi atau paman susuan. Kemudian berhubungan saudara dengan istri atau bibi atau keponakan dari istri. Dalam hal ini seorang suami ingin berpoligami. Kemudian yang oleh agama atau peraturan lain dilarang kawin. Jadi ke-9 syarat di atas merupakan syarat yang bersifat kumulatif, artinya semuanya harus dipenuhi. Jika satu syarat saja tidak dipenuhi, maka perkawinan ditunda hingga syarat-syarat tersebut dipenuhi. 3. Syarat-syarat perkawinan poligami. Pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Tetapi Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan menetapkan alasan-alasan yang harus dipenuhi agar suami bisa menikah lagi. Yang pertama yaitu
Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Jika salah satu syarat atas dipenuhi, maka suami harus memenuhi syarat kumulatif. Tadi kan sudah jelaskan apa itu syarat kumulatif. Jadi syarat kumulatif ini adalah syarat yang harus dipenuhi. Jika belum dapat dipenuhi, maka perkawinan ditunda sampai syarat-syarat itu dipenuhi. Yang pertama, adanya persetujuan dari istri-istri. Lalu mungkin banyak yang bertanya, mengapa istri-istri? Jadi bisa saja suami itu menikah untuk yang ketiga kalinya. Jadi mungkin istri yang pertama dan kedua sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan poligami yang di atas. Kemudian ada jaminan bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak mereka. Kemudian adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil. Perjanjian perkawinan. Suami istri dapat membuat perjanjian perkawinan di pengadilan. Perjanjian perkawinan ini terdapat pada pasal 29 Undang-Undang Perkawinan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan pegawai pencatat. Kemudian dalam bentuk tertulis yang disahkan oleh pencatat. Tidak melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Boleh berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Selama perkawinan, perjanjian tidak dapat diubah. Perjanjian dimuat dalam akta perkawinan. Akibat hukum adanya perjanjian perkawinan. 1. Perjanjian mengikat suami dan istri. 2. Perjanjian mengikat pihak ketiga yang berkepentingan. 3. Hanya dapat diubah dengan persetujuan kedua pihak. Tidak merugikan pihak ketiga dan disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan. Biasanya, perjanjian perkawinan ini dibuat oleh seorang laki-laki atau seorang perempuan yang tidak ingin saat menikah adanya harta bersama. Jadi apabila mereka bercerai, jadi mereka tidak lagi mengurus harta bersama. Jadi harta suami, harta istri, harta istri. Jadi tidak ada harta bersama gitu maksudnya. Kemudian kita masuk ke putusnya perkawinan dan akibatnya. Ada 3 penyebab putusnya perkawinan. Yang pertama, kematian atau cerai mati. B. Perceraian atau cerai gugat atau cerai talak. C. Putusan pengadilan atau cerai batal. Cerai gugat itu dilakukan oleh istri, cerai talak dilakukan oleh suami. Alasan perceraian. 1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya sukar disembuhkan. 2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain di luar kemampuannya. 3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung. Yang keempat, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Yang kelima, salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. 6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian. Ada 3 buah. Yang pertama, akibat terhadap anak dan istri. Bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak semata-mata untuk kepentingan anak. Persilan tentang pengasuhan anak diputuskan di pengadilan. Jadi bapak atau ibu tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mengasuh anaknya. Tapi mengenai hak asuh anak atau anak itu kembali pada siapa, itu diputuskan di pengadilan. Pengadilan menilai mana yang lebih pantas atau lebih cakap untuk mengurus si anak. Kemudian bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Bila bapak dapat kenyataannya tidak dapat memenuhi, pengadilan dapat menetapkan ibu yang memiliki biaya. Jadi maksudnya sini bapak itu bertanggung jawab atas biaya si anak. Jadi bapak itu harus tetap memberikan biaya pendidikan pada anak walaupun anak tersebut tidak berada pada ayahnya. Jadi itu misalnya berada pada ibunya. Jadi setiap bulan bapaknya memberikan pada ibunya untuk sebagai biaya pendidikan anaknya sesuai diputuskan oleh pengadilan. Kemudian pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberi biaya penghidupan bekas istri dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. Yang kedua, akibat terhadap harta perkawinan. Untuk harta bawaan dan harta perolehan tidak menimbulkan masalah karena tetap dikuasai masing-masing. Ini yang saya sebutkan tentang perjanjian perkawinan tadi yang seperti dijelaskan pada slide sebelumnya, bahwa perjanjian perkawinan itu sebenarnya banyak dibuat oleh orang-orang supaya mereka menikah itu tidak lagi ada harta bersama. Jadi
harta suami, harta istri. Jadi bila mana terjadi perceraian, tidak ada lagi sengketa antara keduanya. Tetapi jika tidak ada perjanjian perkawinan, maka untuk harta bersama menurut pasal 37 Undang-Undang Perkawinan diatur menurut hukum masing-masing, yaitu bisa hukum agama, hukum adat, atau hukum lainnya. Dengan demikian, penyelesaian hartanya ada beberapa. Yang pertama, bagi yang kawin menurut Islam, tidak mengenal harta bersama. Suami memberi nafkah pada istri, yang ada adalah harta milik masing-masing, suami atau istri. Kemudian bagi yang kawin menurut Islam dan agama tetapi tunduk pada hukum adat yang mengenal harta bersama, bila perceraian maka masing-masing pihak mendapatkan separuh. Jadi harta itu dibagi dua. Bagi yang kawin menurut Kristen yang tunduk pada BW, maka harta bersama dibagi dua antara suami dan istri. Hampir sama tadi dengan hukum adat tadi. Jika terjadi sengketa, maka dapat diajukan kepada pengadilan negeri yang berwenang. Misalnya ada yang tidak setuju. Si A mengatakan ini hartanya sendiri, tapi si B mengatakan bahwa ini harta bersama, dapat diajukan ke pengadilan terkait sengketa itu. Kemudian ada akibat terhadap status. Mereka yang memperoleh status perdata dan kebebasan. Ada beberapa. Yang pertama, kedua mereka tidak terikat lagi dalam perkawinan dengan status janda atau duda. Jadi kedua pihak itu sudah terlepas dari perkawinan dan dapat melangsungkan kehidupannya dengan berstatus janda atau duda. Kemudian keduanya bebas untuk melakukan perkawinan dengan pihak lain. Jadi tidak ada batasan lagi untuk mereka menikah lagi atau persetujuan dari istri karena mereka sudah berstatus janda atau duda. Kemudian kedua boleh menikah kembali sepanjang tidak dilarang oleh UU. Itu kasus putusnya perkawinan. Di video kali ini saya akan membahas tentang meninggalnya istri dari Teddy atau yang kita kenal dengan Lina Jubaida, yang juga sebagai mantan istri dari Sule, mengenai pembagian harta gonung ini. Pembagian harta gonung ini media Lina Jubaida ternyata masih berlanjut hingga saat ini. Teddy Pardiana, suami kedua Lina Jubaida, sempat sesumbar tak inginkan sepeserpun warisan sang istri. Bahkan Teddy mengaku telah menyerahkan sebagian harta warisan Lina Jubaida kepada Rizky Febian dan putri Delina. Sikap Teddy itu malah berubah 180 derajat setelah 2 bulan berlalu. Pasalnya, beberapa waktu lalu, Teddy sampai menggandeng 10 pengacara untuk mengurus warisan sang istri yang jumlahnya mencapai 10 miliar rupiah. Warisan saat ini menjadi polemik adalah kos-kosan 32 pintu yang sebelumnya dikabarkan akan jatuh ke putri Delina, anak kedua Sule dan Lina. Menjadi polemik antara pihak keluarga dan Teddy, kos-kosan milik Mendelina ini ternyata bukan kos-kosan biasa. Dilansir dari tayangan silat yang tayang di YouTube RCTI, Infotainment pada Selasa 10 Maret 2020 terungkap jika kos-kosan di kedua pintu tersebut bisa menghasilkan pendapatan sekitar 250 juta hingga 300 juta per tahunnya. Teddy pun mengaku memiliki andil dalam pembangunan kos mewah tersebut. Teddy mengaku jika dirinya merogoh kocek sekitar sampai setengah miliar rupiah untuk proses pembangunan. Uang tersebut belum termasuk biaya renovasi dan inventaris yang mencapai 150 juta. Ada 10 orang yang dampingi. Pertama saya masuk ke bank BJB dulu. Bank swasta ada sekitar 500 buat kekurangannya. Terus buat renovasi sekitar 150 juta juga. Terus yang kemarin ditanya sama lawyernya AA Iki, Rizky Febian, buat inventaris semuanya udah saya jelasin juga. Jelas Teddy dalam penuturannya di acara silet. Sementara itu beredar kabar juga jika pihak keluarga besar Lina Jubaida termasuk ibu dan adiknya menuntut harta mereka untuk dikembalikan. Jadi dalam masalah kali ini adanya sengketa antara si keluarga almarhum Lina Jubaida ini dengan si Teddy, karena si Teddy menganggap bahwa kos-kosan itu merupakan harta bersamanya dengan Lina, jadi harus dibagi antara dia, si Teddy ini dengan anak-anaknya. Itulah gunanya sebenarnya perjanjian perkawinan, agar tidak terjadi polemik atau sengketa-sengketa seperti ini. Karena perjanjian perkawinan itu bertujuan untuk membagi, jadi harta bersama. Jadi tidak ada harta bersama, jadi hanya ada harta suami atau harta istri.